Good afternoon, viewers. Today we will discuss a case of domestic violence that is being talked about, namely the Cut Intan Nabila case. The case attracted public attention after a video of the violence she experienced by her husband, Armand Toreador, went viral on social media. That's right, in the video, Cut Intan is experiencing violence while on the mattress with her infant child. This incident was not only shocking but also triggered the anger of the netizen who support Cut Intan and asserted the case to completion. After the first video was uploaded on August 13, 2024, Cut Intan again uploaded another footage showing further violence. This makes the community even more concerned and urges the authorities to aid. Currently, the case has been handed over to the prosecutor office and the armadillo is in custody. Netizens also continue to support Cut Intan, hoping that the perpetrators will get the punishment he deserves. Alright, viewers, to get a direct view from the public regarding this domestic violence case involving Cut Intan, we will pass the broadcast to our colleague Naila, who is currently outside the studio to talk directly with the residents. That's right, we want to know how the public respond and opinion regarding this case that is currently in the spotlight. For that, we immediately join Naila, who was ready at the location. Over for you, Naila. Thank you, Salwa and Merisha. Good afternoon, everyone. I'm Naila Fadila, and right now I'm with one of the speakers to discuss the recent domestic violence case experienced by Cut Intan. Next to me is Miss Dwika, who will share her opinion on this case. Selamat siang, Ibu Dwika. Siang. Apakah Ibu mengetahui tentang kasus KDRT yang akhir-akhir ini sedang terjadi? Ya, saya mengetahui. Baik, Ibu, saya ingin bertanya, apa pendapat Anda tentang kasus KDRT yang menimpa Cut Intan? Yang kita tahu tentang KDRT merupakan salah satu tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, tentunya sangat menyedihkan bagi korban. Apa harapan Ibu untuk Cut Intan dan anak-anaknya ke depannya setelah mengalami trauma ini? Ya, semoga bisa cepat pulih dari trauma dan juga semoga cepat menjalankan kehidupan yang lebih bahagia lagi. Menurut Ibu, mengapa banyak korban KDRT yang lebih memilih untuk bertahan dalam hubungan yang berbahaya? Banyak alasan, salah satunya ketergantungan dalam finansial. Selanjutnya, menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan oleh korban KDRT untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan? Memberanikan diri untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Mengapa korban KDRT itu sulit sekali untuk melapor atau mencari bantuan? Biasanya ada rasa takut dan malu serta khawatir tidak ada yang percaya oleh mereka serta tidak ada yang membantu. Mengapa dukungan dari lingkungan sekitar seperti keluarga, teman itu sangat penting bagi korban KDRT? Biasanya sih untuk memberikan rasa aman ya kepada korban dalam proses pemulihannya. Oke, Bu. Menurut Ibu nih, mengapa pelaku KDRT itu seringkali merasa memiliki hak untuk melakukan kekerasan terhadap pasangan mereka? Karena pelaku itu biasanya merasa memiliki kontrol yang penuh terhadap pasangannya. Mengapa pelaku KDRT seringkali menunjukkan penyesalan setelah melakukan kekerasan, namun setelah itu pelaku melakukan kembali perbuatan yang sama? Biasanya karena dimaafkan. Jadi si pelaku ini merasa berpikir akan dimaafkan kembali. Seperti itu. Baik. Bagaimana cara kita nih sebagai masyarakat bisa membantu mencegah kasus KDRT terjadi di lingkungan sekitar kita? Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran terhadap KDRT. Oke, Ibu, yang terakhir, menurut Ibu, apakah kesadaran dan pendidikan mengenai KDRT perlu ditingkatkan? Ya, sangat penting karena untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak dari KDRT. Baik, Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Sama-sama. So everyone, according to Ms. Dwika,
Domestic violence is a heartbreaking and often tragic act due to financial dependence and fear. Support from the community is crucial in helping victims report the violence and recover from trauma. It is also important to raise awareness through the education so that domestic violence can be prevented and victims feel more empowered to seek justice. That's what I can say. Thank you and have a good day. Back to Merisha and Salwa in the studio. Thank you, Naila, for the report from the field. As we can see, this case has indeed received great attention from the public. That's right. We will continue to provide the last update regarding this case and the other development. Let's take a look to our second research person who will be present directly by our college, Fatir. Over to you, Fatir. Good afternoon, everyone. I am Fatir Rahman, and right now I am with one of the speakers to discuss the recent domestic violence case experienced by Cut Intan. Next to me is Miss Shifa, who will share her opinion on this case. Apa pendapat Ibu tentang kasus KDRT yang menimpa Cut Intan? Pendapat saya sih sangat disayangkan ya, kemudian sedih juga. Ternyata kan yang dialami oleh Cut Intan itu bukan hanya sekali atau dua kali, tapi banyak. Apa harapan Ibu untuk Cut Intan dan anak-anaknya ke depannya setelah mengalami trauma ini? Tentu yang terbaik, mudah-mudahan anak-anaknya bisa tumbuh dengan baik, walaupun entah gimana nanti ke depannya, apakah tidak ada sosok ayah ataupun masih bersama-sama dengannya, tapi mudah-mudahan anaknya tidak ada trauma yang mendalam. Menurut Ibu, mengapa banyak korban KDRT yang lebih memilih untuk bertahan dalam berhubungan yang berbahaya? Karena mungkin takut kalau misalnya sewaktu-waktu ditinggal gitu. Dengan hal ini kan korban KDRT-nya misalkan antara suami sama istri gitu ya, mungkin istrinya takut ditinggal oleh suaminya gitu. Menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan oleh korban KDRT untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan? Menurut saya tentu melapor ya. Kalau misalnya kan kita ada melapor atau misalkan cerita dulu ke keluarga, kemudian dicari jalan musyawarah gitu ke keluargaan. Kalau memang tidak mau ada orang-orang yang tahu lebih banyak gitu. Tapi kalau sudah terlalu parah, menurut saya itu memang harus dilaporkan ke pihak yang berwenang. Menurut Ibu, mengapa korban KDRT sering kali kesulitan untuk melapor atau mencari bantuan? Ya itu tadi menurut saya karena takut, udah gitu mungkin orang-orang menganggapnya ya itu urusan Anda gitu dengan keluarga Anda gitu, mungkin. Mengapa dukungan dari lingkungan sekitar, keluarga dan teman sangat penting bagi korban KDRT? Penting supaya korban itu nggak merasa sendirian, merasa didukung sama keluarga. Itu kan sesuatu yang sesuatu yang sangat membuat kita semangat lagi gitu. Tapi kalau dari keluarga aja udah tidak mendukung atau membenarkan adanya KDRT, rasanya kan pasti orang tersebut malah kecewa. Menurut Ibu, mengapa pelaku KDRT seringkali merasa memiliki hak untuk melakukan kekerasan terhadap pasangan mereka? Mungkin karena dianggapnya seorang ini dalam kasusnya Cut Intan ya, karena dari laki-laki ke perempuan. Mungkin dari kasus itu merasa laki-laki itu punya power, kemudian dia adalah kepala keluarga, dan dianggapnya wanita itu seseorang yang lemah gitu, dan harus nurut sama si suami. Mengapa pelaku KDRT seringkali menunjukkan penyelesaian setelah melakukan kekerasan namun kemudian mengulangi perbuatannya?
penyesalan. Perbuatannya. Ya. Menyesal mungkin karena saat dia berbuat KDRT itu sedang di puncak emosi, kemudian entah setan apa yang merasuki, jadi dia tidak terlalu merasa tidak sadar gitu. Akhirnya setelah dia melakukan baru menyesal, minta maaf. Siklusnya mungkin memang gitu ya, tapi nanti diulangi lagi. Bagaimana cara kita sebagai masyarakat kita bisa membantu menjaga kasus KDRT terjadi di lingkungan sekitar kita? Mungkin cara yang paling sederhana adalah apabila ada kedengaran suara gimana ya? Sederhananya mungkin sekedar menampung cerita dari seorang ibu yang mungkin mengalami, seorang istri yang mungkin mengalami kekerasan tapi yang belum mengarah kepada KDRT gitu. Kita harus saling berdiskusi, berdekat cerita terhadap pengalaman dari berumah tangganya gitu. Harus lebih banyak lagi sih meminta nasihat-nasihat dari seorang yang sudah berumah tangganya lebih lama gitu. Menurut Ibu, apa kesadaran dan pendidikan mengenai KDRT perlu ditingkatkan dan mengapa? Perlu, karena memang melihat kasus KDRT yang semakin banyak, kemudian angka perceraian dari akibat KDRT itu juga banyak, maka yang mungkin belum menikah itu harus diberikan pelajaran-pelajaran gitu tentang bagaimana sih harusnya dia bergaul dengan istri atau suaminya masing-masing. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama Fatir. Domestic violence cases are very unfortunate because they do not happen once or twice, but they have occurred very often in the community. Is hope that the children domestic violence victims will grow up well, even without a father. Support from family is very important so that victims do not feel alone and feel support. Domestic violence education is very important to reduce domestic violence cases in the community. Salwa in Malaysia in the studio. In Fatir, for the report, it is clearly that the community is very concerned about this case and hope that justice can be upheld. That's right. We will continue to follow the development of this case and provide you with the latest information. And viewers, we still have a resource person who also knows about this case and will be presented by Rosid in the field. Over to you, Rosid. Thank you, Salwa and Marisha. Good afternoon, everyone. I am Muhammad Rosid, and right now I am with one of the speakers to discuss the recent domestic violence case experienced by Kak Intan. Next to me is Miss Rizka, who will share her opinion on this case. Apakah Ibu mengetahui kasus KDRT akhir-akhir ini? Apa pendapat Ibu tentang kasus KDRT yang menimpa Kak Intan? Kasus KDRT yang menimpa Cit Intan menunjukkan perlunya adanya tindakan tegas dan dukungan yang lebih baik untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Lalu yang kedua, apa harapan Ibu untuk Kak Intan dan anak-anaknya ke depannya setelah mengalami trauma ini? Harapan saya adalah Cit Intan dan anak-anaknya dapat mendapatkan pemulihan yang baik, perlindungan yang memadai, dan dukungan emosional yang diperlukan untuk membangun kembali kehidupan mereka.
Nah, yang ketiga, menurut Ibu, mengapa banyak korban KDRT yang lebih memilih untuk bertahan dalam hubungan yang berbahaya? Banyaknya korban KDRT bertahan karena adanya ketergantungan finansial, rasa takut atau harapan bahwa situasi akan membaik seiring berjalannya waktu. Lalu yang keempat, menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan oleh korban KDRT untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan? Korban KDRT bisa mencari bantuan kepada lembaga perlindungan, melaporkan kekerasan kepada pihak yang berwenang, dan mencari dukungan dari organisasi yang menyediakan layanan hukum dan psikologis. Menurut Ibu, mengapa korban KDRT seringkali kesulitan untuk melapor atau mencari bantuan? Kesulitan melapor sering disebabkan oleh rasa malu atau takut akan balas dendam, ketergantungan pada pelaku, atau kurangnya pengetahuan mengenai prosedur hukum. Lalu yang keenam, mengapa dukungan dari lingkungan sekitar, keluarga atau teman sangat penting bagi korban KDRT? Dukungan dari keluarga dan teman atau lingkungan sekitar sangat penting karena memberikan rasa aman, mengurangi isolasi, dan memberikan dorongan moral kepada korban. Lalu yang ketujuh, menurut Ibu, mengapa pelaku KDRT seringkali merasa memiliki hak untuk melakukan kekerasan terhadap pasangan mereka? Pelaku KDRT sering merasa memiliki hak untuk melakukan kekerasan karena pandangan yang keliru tentang dia yang memiliki kekuasaan dalam hubungan atau pengaruh norma budaya yang patriarki. Lalu yang ke-8, mengapa pelaku KDRT seringkali menunjukkan penyesalan setelah melakukan kekerasan, namun kemudian mengulangi perbuatannya? Pelaku mungkin menunjukkan penyesalan karena merasa tertekan atau takut, tetapi tanpa perubahan perilaku yang mendalam. Siklus itu seringkali berkelanjutan. Bagaimana cara kita sebagai masyarakat bisa membantu mencegah kasus KDRT terjadi di lingkungan sekitar kita? Kita atau masyarakat bisa membantu dengan meningkatkan kesadaran tentang KDRT, menyediakan edukasi, dan mendukung korban melalui berbagai saluran dukungan dan perlindungan. Lalu yang terakhir, menurut Ibu, apakah kesadaran dan pendidikan mengenai KDRT perlu ditingkatkan dan mengapa? Perlu ditingkatkan karena kesadaran dan pendidikan mengenai KDRT perlu ditingkatkan untuk mencegah adanya kekerasan dan membantu korban memahami cara mendapatkan perlindungan dan keadilan. Thank you, Miss Rizka. So everyone, according to Miss Rizka, domestic violence case such as Kak Intan experience show the importance of greater protection, support, and awareness of domestic violence. With support from the community and increased education about domestic violence, it is hoped that victims can more easily report and obtain justice. Back to Marisha and Salwa in the studio. Thank you, Rashid, for the report. It is clearly that the public has a variety of views on this case. Exactly. Furthermore, last but not least, our co-host Siva Olivia will bring this news directly on the field. Over to you, Siva Olivia. Good afternoon everyone, I'm Siva Olivia and right now I'm with one of the speakers to discuss the recent domestic violence case experienced by Cut Intan. Next to me is Mutia, who will share her opinion on this case. So everyone, according to Mutia. Hello. Hai. Apa pendapat Anda tentang kasus KDRT yang menimpa Cut Intan? Saya sangat turut prihatin dengan kejadian tersebut. Apa harapan Anda untuk Cut Intan dan anak-anaknya ke depannya setelah mengalami trauma ini? Semoga Cut Intan dan anaknya dapat diberi kesabaran dan mereka dapat diberi bantuan dan dukungan ke tempat yang lebih profesional seperti hukum, baik juga psikologis dan sosial. Menurut kamu, mengapa banyak korban KDRT yang lebih memilih untuk bertahan dalam hubungan yang berbahaya? Tujuan utama mereka mungkin karena anak, karena banyak orang yang mengalami kejadian seperti Cut Intan ini itu
alasannya utama karena anak, dan kedua mungkin mereka masih cinta dan ingin mempertahankan hubungan mereka ya dengan rumah tangga tersebut, dan udah sih itu. Menurut kamu apa yang bisa dilakuin sama korban KDRT untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan? Untuk dapat dukungan itu lebih terbuka dengan teman, terus orang tua, karena kalau kita terbuka tuh pasti korban akan mendapatkan validasi dan bakal ditindaklanjuti. Menurut kamu mengapa korban KDRT seringkali kesulitan untuk melapor atau mencari bantuan? Karena mungkin mereka diancam dengan pelaku tersebut, jadinya mereka jadi takut untuk terbuka dengan yang berwenang dan keluarga mereka seperti teman dan lain-lain. Mengapa dukungan dari lingkungan sekitar itu kayak keluarga dan teman itu sangat penting bagi korban KDRT? Penting sih, karena kalau mereka tidak speak up dan terbuka pada teman dan keluarga, mereka bakal pasti stres, bisa juga dengan fatal tuh bisa juga bunuh diri ya, karena tidak kuat dengan tekanan tersebut. Kalau mereka korban bisa terbuka dengan keluarga mereka dan teman mereka, pasti dapatkan dukungan dan bisa ditindaklanjuti. Menurut kamu mengapa waktu KDRT itu seringkali merasa memiliki hak untuk melakukan rasa terhadap pasangan mereka? Karena kebanyakan dari pelaku ya, mereka tuh tidak bisa mengelola emosi. Kenapa sih pelaku KDRT sering menunjukkan penyesalan, tapi setelah itu mereka malah ngelakuin kesalahan lagi? Banyak dari pelaku melakukan kekerasan itu karena dengan membuat hal itu mereka jadi merasa mendominasi diri mereka. Terus gimana sih cara kita sebagai masyarakat bisa membantu mencegah kasus KDRT yang terjadi di lingkungan sekitar? Bisa dikumpulkan dengan bukti-bukti yang akurat dan efektif. Kemudian dengan mengumpulkan bukti yang sangat akurat ini, kalian bisa melaporkan ke pihak yang berwenang. Menurut kamu, apakah kesadaran dan pendidikan mengenai KDRT itu perlu ditingkatkan? Menurut saya penting, karena dengan adanya pendidikan, melalui pendidikan itu banyak sekali edukasi mengenai dampak dari KDRT, terus cara mengontrol dari psikis itu, cara mengontrol emosi, dan kita bisa mengurangi tingkat KDRT yang ada pada sekarang. Okay, thank you. So everyone, according to media, domestic violence is a very concerning act and traumatizes the victim. People find it difficult to get out of the toxic zone, mostly because of children. And the support of the people around you is very important and helps to accompany the victim so that he does not feel alone. That's all from me. Thank you. I return to Merisha and Saul. Thank you to our reporter Shifa Olivia, who has reported directly from the location. From the interview that has been conducted, we can see how serious the domestic violence that expressed by Cut Intan Nabila is. Community support is very important to empower victims and encourage strict law enforcement against perpetrators. We will continue to monitor the development of this case and provide the latest information. Let's work together to support all victims of domestic violence to get the justice they deserve. I'm Salasa Sabila Faturiski. And I'm Manisha Zalubis. Thank you for watching today's news. See you soon.